Kau udah lama, Pak? Nah, ini jadi kerja ini 2000. Oh, 2000. Udah lama, udah hampir 24 tahun berarti ya? Gak mau nyoba nge-grab gitu Bang yang sekarang? Terus? Lebih bersyukur di kerjaan ini ya, Bang ya. Tapi saya sepi Bang. Terus gimana tuh? Dari ini pengoktoran? Dewi, kalau ada usaha mah buat anak istrinya Bang. Pasti ada aja ya. Masya Allah. Anak sekolah gimana? Sekolah, tapi tiga-tiganya gimana? Oh, sekolah di mana? Oh, emang di mana? Teman-teman BTS boleh duduk kok di kursi, kata Bunda Ahla. Ya, Jangan terlalu menghayati. Gitu. mau banget. Enggak banget sekolah ini bos. Bang, ih, ayo nggak tahu. Sekolah itu terjangkau banget. Hah? Bang, abang tiap hari makan di situ kalau nanya ada maksud apa? Maaf ya bang, apa? Dalam berapa itu? Enggak ya, aku mau di sananya berapa SPP-nya sebulan? Oh, 1.000. Ada ngomong aja, Bang. Nah, Kalau di bawah sama bang, Iya. ada kolam berenang bang. Iya, tapi harganya mah insya Allah terjangkau bang. Banyak kok yang nge-grab, yang ngojek tuh sekolah itu bang. Jangan takut karena kelihatan ininya mewah dalam hotelnya mahal enggak bang. Tanya-tanya dulu aku. Oke, selengkapnya bisa Bapak Ibu tonton di channel YouTube Boas Entertain. Bapak Ibu, kita akan segera mulai acaranya. Tapi sebelum itu, supaya gedungnya nggak miring sebelah, jadi kita bagi dua biar rata. Mohon teman-teman dari BTS dibantu untuk menggeser tempat duduk Ahwat ke Ikhwan sebagian. Hah? Kemana? Oh, mengatur tempat duduk yang Ahwat agar seimbang. Jadi nggak boleh tidak di barisan di tadi masing-masing nggak apa-apa. Sekali lagi diimbau jika ingin ke kamar mandi boleh dari sekarang karena setelah acara dimulai diharapkan tidak ada yang keluar masuk. Ibu-ibu di barisan sini bisa diisi jadi 1, 2, 3, 4, 5 sama gitu. Nggak terlalu ke belakang banget.
Oke, sudah? Oke, kalau sudah rapi, kita akan mulai acaranya ya. Oke, siap Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Audio standby. Lighting standby. Graphic standby. Floor standby. 8, 5, Bapak Ibu, selamat datang di acara rapat Yayasan Dwi Asokal Hajar SD, SMP, SMA, SMK 1 dan 2 hingga Boas Politeknik Minggu 29 September 2024. Bapak Ibu sekalian, mohon berdiri, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama.
menyanyikan himne Boas. Bapak Ibu diperkenankan untuk duduk kembali. Identik dengan menyala merah muda, energik dan berwibawa. Mari kita sambut Kepala Divisi Program Boas, Ibu Dini Nurdinia MPD GR. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Allahumma inni as'aluka
bi asmatikal husna wa sifatikal ulia bi anni asyhadu annaka anta lahu la ilaha illa anta al ahadus samad as-samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. All praise to the Allah Subhanahu wa Ta'ala, who has given us all salvation and blessing in the life. Thanks to Allah Subhanahu wa Ta'ala, because we are still given health favor to be here, and we will never forget. Of course, we never forget to salawat and salam to our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who really beloved by Allah Subhanahu wa Ta'ala and set the human in the life from distraction in the safety. That's right path of Allah Subhanahu wa Ta'ala. For the first, I want to invite you all family of Boaz. Let's talk to Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yeah, talk to Allah Subhanahu wa Ta'ala. Speak to Him. Tell Him your difficulties. Tell Him your challenges. Tell Him how you are suffering. Tell Him how you are going to thrive. Talk to Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cry to Him. Communicate with Him. Because we all know here, Allah Subhanahu wa Ta'ala, He's a Lord of the world. He's the one that can rectify everything for you. And when we realize what Allah has done for us. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya di sini tidak akan menyebutkan unit karena kita semua hadir di sini adalah sebagai keluarga Boaz family. Bapak dan Ibu, alhamdulillah hari ini kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bersilaturahim. Setiap hari Minggu biasanya adalah waktu untuk keluarga. Dan ini ingin menyatakan bahwa Boaz pun adalah keluarga kedua untuk kita semuanya. Sehingga Bapak dan Ibu mudah-mudahan dari kehadiran kita semua di hari ini mempererat tali silaturahim kita, mempererat tali kekeluargaan keluarga besar Boaz bi Asapal Hajat. Sebelum saya menginformasikan atau memberikan informasi beberapa hal, mohon izin untuk saya ingin menanyakan beberapa PJ yang menyebut yang menerima absensi kehadiran dari berbagai unit dulu ya, karena ingin tahu nih dari unit SD sampai dengan PDBI berapa yang hadir. Adakah PJ-nya di sini? Ada PJ-nya? Oke, boleh pinjam mic-nya dulu satu. Oke ya. Alhamdulillah duduknya sudah berbaur satu dengan yang lainnya, dan nanti kita coba untuk games untuk bisa saling mengenal satu sama lain ya Bapak dan Ibu. Oke, ada Ibu Agisti untuk unit SD yang boleh maju ke depan, yang pemegang absennya. Iya, boleh di situ aja Pak Reza. Untuk unit SD, berapa jumlah yang hadir untuk unit SD? SD belum ada absennya. Ada. Di Katiara.
Oke, boleh disebutkan aja jumlah yang hadirnya. Kak Gigi boleh bantu di total nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang hadir di SD kurang lebih ada 68. Oke, boleh tepuk tangan untuk Pak Tiara yang sudah menyampaikan unit SD 68. Oke, unit SMP dengan Bu Yuli. Silakan Pak Reza dikasih mic-nya. Oke, alhamdulillah untuk unit SMP yang hadir ada 40 orang, sakit 3 orang, dispen 3 orang. Oke, terima kasih Bu Yuli, 40 orang ya. Oke, unit SMA silakan. SMA yang terdata di absen sementara ada 28 orang. 28. Oke, SMA 28. Sudah Kak Gigi? Oke, terima kasih Bu Agis. SMK 1. Ada? Belum ada absen? Oh, belum ada absen. Oke. Oh, sudah. Itu sudah katanya. Ini kayak kata yang di depan belum. Ternyata kata Pak Aji ada belum. Iya, Dik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang hadir hari ini 100 orang dari 112. 100 orang ya untuk SMK 1 ya. Terima kasih. Oke, dari SMK 2 boleh mewakili saja siapa? Ada SMK 2? Ya, siapa? Pak Husni atau siapa? Oh, ini ada Ibu Anggita, ada Bu Anggita yang pemegang absennya ya. Untuk SMK 2 totalnya ada 32. 32 yang hadir ya Kak Gigi. Oke, dan terakhir untuk PDBI ada absennya, Bunda? Iya, boleh mic-nya. Oke, terima kasih Miss Bini. Untuk kru dari PDBI, Ya. ini kan yang luar biasa, memang anggotanya cukup luar biasa banyak. Ya. Jadi kehadirannya hari ini hanya 13. 13. Oke, berapa Kak Gigi jadi totalnya? 281. Oke, dari baik yang tadi disebutkan dari awal sampai akhir, yang terpenting adalah hari ini yang sudah hadir di dalam Boas Convention Center sebanyak 281 ya karyawan dari Boas ya. Yang terpenting adalah hasil akhirnya ya, yaitu berapa jumlah karyawan yang sudah hadir hari ini ya. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu, itu awalan saja. Saya di sini diberi waktu untuk 15 menit ya. 15 menit. Yang pertama yang ingin saya sampaikan yaitu terkait pemilihan guru tetap khusus yayasan yang sudah dipilih oleh Ibu Ketua Yayasan yaitu Ibu Mustika Rimadani ya. Di awal tahun ajaran 2024, Bu Rima menyampaikan bahwa di tahun ini akan ditunjuk beberapa guru yang dipilih untuk menjadi GTKY atau guru tetap khusus yayasan. Seperti itu ya, dari unit SD, SMP, SMA, SMK 1 dan SMK 2. Baik, langsung saja saya akan memanggilkan beberapa guru GTKY tahun 2024. Yang pertama dari unit SD Global Garuda Nusantara Islamic Center, Ibu Anissa Kurniasi SPD, silakan maju ke depan. Selanjutnya lanjut aja Pak. Ibu Anggi Destiani SPD dari SD Global
Garuda Nusantara Islamic Center. Dan Bapak Muhammad Yasin SPDI dari SD Global Garuda Nusantara Islamic Center. Dan kita akan beranjak ke unit SMP Taruna Terpadu, yaitu ada Ibu Sri Layli Widowati SPD dari SMP. Selanjutnya Ibu Yuli Yulianti SKH, silakan maju ke depan. Oke, dilanjut ke unit SMA Boas, yaitu Ibu Agisti Purnama SPD. Berikutnya Bapak Bagus Hilman Satrio MPD. Berikutnya Bapak Reza Luki Mahardika SPD. Dan kita beranjak ke unit SMK Boas 1, Bapak Arianto Eskom. Berikutnya Ibu Desi Setiati SE. Berikutnya Ibu Desi Yanti Wulandari SIKOM. Dan Bapak Hamdan Dila Putra Eskom. Dan dari SMK Boas 2, Ibu Anggita Julia Putri Eskom. Selanjutnya Bapak Gali Sampurna Eskom. Boleh tepuk tangan yang lebih meriah lagi. Oke, kami ingin mengundang juga kepada para kepala sekolah dan juga direktur PDBI untuk maju ke atas panggung dan memberikan ucapan selamat kepada para guru tetap khusus yayasan yang sudah terpilih periode 2024, kepada Ibu Salama dan juga Bapak Rokendi serta Bapak Rohmat TZ dimohon untuk naik ke atas panggung.
silakan untuk kembali ke tempat para GTKY juga Bapak dan Ibu Kepala Sekolah. Terima kasih. Dan selanjutnya Bapak dan Ibu, selain saya dan juga Bunda Ahda, di tahun ini pun Yayasan Biasok Al-Hajar menunjuk divisi keagamaan dan juga divisi seni. Langsung saja saya panggilkan Bapak Muhammad Nurdin Rohendi SPDI sebagai divisi keagamaan Yayasan Biasok Al-Hajar. Mohon untuk maju ke depan. Slide-nya Pak. Ya, Bapak dan Ibu yang saya hormati, alhamdulillah saat ini kita sudah ada divisi keagamaan. Jadi ada beberapa program yang dilaksanakan dari unit SD sampai dengan unit PDBI Politeknik Digital Boas Indonesia. Yang insya Allah dari program divisi keagamaan yang paling utama kita akan upayakan tahun ini, kita akan melahirkan para hafiz dan hafizoh dari Yayasan Biasok Al-Hajar. Dan kali ini saya akan memberikan kesempatan kepada Pak Nurdin sebagai divisi keagamaan yang insya Allah di minggu ini juga kita akan melaksanakan tasmi juz 30 para peserta didik dari SD sampai dengan SMK 2 di Masjid Al-Walidain, dan kami membuka kesempatan yang sebesar-besarnya pula untuk semua guru ataupun staf dari Yayasan Biasok Al-Hajar yang ingin mengikuti program tasmi juz 30. Silahkan kepada Bapak dan Ibu yang ingin bergabung ya. Dan langsung saja saya berikan kesempatan kepada Bapak Nurdin Rohendi untuk menyampaikan program yang terdekat dulu ya Pak ya. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya doakan yang jawab salam pulang dapat rezeki yang banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Yang saya hormati, saya ucapkan terima kasih kepada kepala program yang saat ini memberikan waktu kepada saya untuk menyampaikan beberapa hal yang dalam waktu dekat ini insya Allah kita akan lakukan dari program divisi keagamaan. Pertama, sesuai dengan arahan yayasan, terutama dari Ayahanda Musaidin Al-Ayubi, saat ini kami sedang membuka beberapa hal. Pertama, tujuannya sebenarnya tentang hafiz dan hafizah yang ada di SMK, di SD, SMA, SMK 1, SMK 2, dan PDBI. Alhamdulillah saat ini sudah banyak terjaring, kurang lebih sekitar untuk jumlah keseluruhan di angka 120-an anak-anak kita. Berikan tepuk tangan buat anak-anak yang luar biasa. Dan itu yang sudah terseleksi. Lebih dari itu masih banyak banget. Jadi perlu kerjasama dari Bapak dan Ibu, terutama dari semua unit yang sebenarnya dia itu sudah hafal tapi malu untuk datang ataupun menyetorkan hafalannya. Saya bekerjasama dengan guru-guru agama. Terima kasih kepada guru agama SD, SMP, SMA, SMK, dan perguruan tinggi SMK 1 dan 2. Ya, mudah-mudahan amal jariah Bapak dan Ibu menyampaikan amanatnya, mudah-mudahan menjadi amal jariah sama dengan pahalanya Ibu menghafal Al-Quran. Pertama, untuk dalam waktu dekat ini kami membuka untuk tasmi ini yang sudah terseleksi aja ya Bapak Ibu sekalian, yang sudah setiap hari hafalan kepada saya, insya Allah dia mungkin juz 30. Ada yang sudah hafal ketika dites, minimal ini targetnya juz 30 dulu. Ketika di tes ternyata ada beberapa surah yang lupa. Memang dalam Al-Quran itu juz 30 lah yang paling sulit sebenarnya.
yang dihafal karena banyak kalimat-kalimat yang sama. Dan ini sudah terseleksi sekitar ada 18 orang yang sudah terseleksi oleh kami, dan datanya juga, nah ini ya, ini langsung aja ke fotonya. Nah ini anak-anak yang ini untuk hari Selasa yang sebelumnya SMA tadi ada satu. Nah ini tanggal 30 ada 2 karena waktunya juga lumayan lama, mungkin dia 25 menit atau sampai 30 menit tergantung bacaannya, di mutartil, muhadar, mutadwir bacaannya. Nah kita nanti dilihat, jadi mereka itu akan membacakan dari mulai An-Naba sampai An-Nas di masjid itu, jadi tanpa melihat dan disaksikan oleh orang tuanya. Dan ketika mereka sudah beres, mereka akan diberikan penghargaan. Kemarin baru 2 bulan untuk 1 juz, mudah-mudahan bisa nambah 3 bulanan. Dan ini untuk hari Senin, kemudian hari Selasa, hari Selasanya, nah ini ada anak SMK semua, ya, Ahmad Zaki, Denda Rifadatul, dan Faradiba. Faradiba ini yang kemarin dapat umroh, ya, ia dapat umroh. Nanti tanggal 13 kita akan berangkat dengan guru-guru yang sudah dan jamaah majelis taklim yang ada di sini. Jadi total keseluruhan yang akan berangkat umroh itu berjumlah 12 orang yang tanggal 13 Oktober hari Minggu. Dan ini kemudian ini hari Rabu masih ada SMK juga. SMK 1 ada Muhammad Fadlan 10 TKJ 1, dan ini Al-Firdi. Ini rata-rata hafalannya dia sudah mencapai Muhammad Fadlan 10 TKJ 1 itu 18 juz. 18 juz. Tadi Paradiba 20 juz. Kemudian Al-Firdi ini dia 2 juz, Eli Nur Hidayah itu 2 juz. Ya, tadi yang Jaki itu 3 juz ya. Terus lanjut lagi. Kemudian Safira Indriani ini juga sama, rata-rata 2 juz semua. Nah ini rata-rata Raihana 2 juz, kemudian Zafina Jamia 2 juz. Lanjut lagi. Kemudian nah ini untuk Kuensa. Kuensa itu sudah hampir kemarin hampir lebih angka di 20 juz nih Kuensa. 10 kelas internasional 2 SMA ya. Kemudian ini ada Ali Intan, dia juga 2 juz, namun sudah mungkinnya 1 juz. Muhammad Al-Bizen kelas 3E, rata dia 2 juz. Dan bacaannya, Masya Allah Ibu, luar biasa ini anak ya, mengalahkan banyak anak-anak di SMK ya, bagus bacaannya ya, ini. Makanya Albi ini benar-benar harus terus diarahkan. Jadi dia harus terus saya pegang nih biar dia sampai lulusnya SD bisa ke SMP lagi harapannya, dan bisa ke SMA atau SMK kita. Gitu. Kemudian Keisha Aditya juga sama, setelah KPR 2 dia juga juz. Dan harapannya mudah-mudahan anak-anak ini yang akan tampil berikan kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kami tidak membuka bagi Bapak Ibu guru yang masuk ke saya. Untuk dari SMA ada 3 orang yang ikut tasmi, Bapak Rizky juga, kemudian Pak Ismail mau, kemudian Ibu siapa? Bu Alfiah juga ada, tasmi 30 juz. Untuk yang SMK-nya ada Ustadz Saiful SMK 2, kemudian Ustadz Arif dan Ustadz Ardi yang insya Allah juga akan ikut tasmi di acara tasmi pada tanggal itu. Nanti wisudanya insya Allah di bulan Ramadan pada waktu pekan Nuzulul Quran, dan itu nanti akan diberikan penghargaan, termasuk guru-guru juga yang akan hadir di sini yang mereka juga ikut menghafal minimal juz 30. Saya membuka, kalau Bapak dan Ibu agak sungkan ke saya, boleh Bapak dan Ibu ke guru agamanya masing-masing. Mau di unitnya silakan, nanti tinggal laporan ke saya, sudah selesai. Dan bagi masyarakat di sini pun juga alhamdulillah nih banyak sekali yang sudah menyetorkan, termasuk warga Bantarsari yang di sini. Kami mau menerima laporan sudah ada
6 orang yang akan kami sampaikan kepada ayahanda. Syaratnya 30 juz. Nanti laporkan ke saya, ini sudah ada 6 orang yang akan diseleksi. Yang sudah hafal 30 juz boleh nanti berangkat diumrohkan oleh ayahanda Mustahidin Al-Ayyubi. Tepuk tangan. Jadi kalau ada rekomendasi ibu-ibu yang warganya khusus Bantarsari yang hafal 30 juz, silakan nanti laporan ke saya dan nanti akan terkoneksi dengan Pak Lurah Pak Lukman. Insya Allah nanti akan sama-sama juga program ini akan disampaikan. Itu saja Bapak dan Ibu, mohon bantuan dan mohon kerjasamanya. Mudah-mudahan program ini tetap berjalan, kemanfaatan bukan hanya pribadi tapi untuk Yayasan Mustahidin Al-Ayyubi. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangan yang meriah lagi Bapak dan Ibu. Terima kasih untuk Pak Nurdin selaku divisi keagamaan. Dan yang seperti saya sampaikan tadi masih ada satu divisi kesenian yang mana sejauh ini sudah banyak sekali ya prestasi-prestasinya juga dari mulai SD, SMP, SMA, SMK juga ya. Langsung saja saya panggilkan Bapak Firman SSN divisi kesenian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu semuanya dari unit SD, SMP, SMA, SMK 1, SMK 2 dan Politeknik. Izin saya menyampaikan bahwa di program Yayasan tahun ajaran 2024-2025 saya dengan tim dari seluruh jajaran guru SBK mulai dari SD, SMP, SMA, SMK 1, SMK 2 bahwa pada tahun ini kami mempunyai program yang namanya program kelas seni yang mana nanti di dalamnya termasuk ada seni musik, seni tari, seni rupa, seni vokal, dan yang terakhir adalah angklung. Program ini kami sampaikan kepada semua unit yang alhamdulillah sudah kami rapatkan dengan yayasan dengan para tim guru SBK semua unit yang programnya akan dilakukan dan dilaksanakan di luar jam pembelajaran di kelas gitu Bapak Ibu semuanya. Program ini adalah tujuannya supaya kami ingin mengembangkan anak-anak yang begitu banyaknya supaya bisa berkembang di ranah nasional dan maupun internasional Bapak Ibu. Program seni ini insya Allah sudah kami lakukan, yang sudah berjalan itu mungkin di kelas angklung sudah berjalan, namun untuk kelas yang lainnya insya Allah akan dilakukan dimulai minggu depan. Jadi mohon bantuannya untuk Bapak Ibu guru SBK dan semua jajaran dewan guru bahwa pada tahun ini kami akan melakukan program seni supaya memunculkan bakat-bakat anak yang bisa menjadi salah satu media promosi di kita dan mengharumkan nama BOAS dengan cita-cita kami supaya program seni ini bisa berangkat ke internasional Bapak Ibu. Gitu, karena kalau secara skala nasional insya Allah sudah kami lakukan di tingkat kabupaten, di tingkat kota, di tingkat provinsi, di tingkat nasional sudah kami lakukan, prestasi-prestasi pun sudah insya Allah sudah kami dapati. Namun capaian yang cita-cita pada tahun ini mudah-mudahan kami dari Yayasan BOAS bisa membawa anak-anak kami dari bidang seni untuk berangkat ke kancah internasional. Itu aja Bapak Ibu, mohon doanya, mudah-mudahan program ini berjalan dengan lancar. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Firman sebagai divisi kesenian. Alhamdulillah ya Bapak Ibu, banyak sekali program-program yang bisa kita laksanakan bersama, tidak tersendiri lagi, sehingga prestasi-prestasi dan kreativitas yang ada di BOAS bisa
lebih tersebar luas lagi. Amin ya rabbal alamin ya. Bapak dan Ibu, dari kesempatan hari ini juga saya ingin menyampaikan beberapa manual kepegawaian yang mungkin juga sudah disampaikan oleh para kepala sekolah yang ada di unitnya Bapak dan Ibu ya. Ini untuk menyamakan saja ya, menyamakan sejauh ini saya sangat mengetahui Bapak dan Ibu semuanya yang berada di bawah naungan Yayasan Biasok Al-Hajar sudah berpakaian sangat rapi, bukan begitu Bapak Ibu? Ya, sudah berpakaian sangat rapi dan kami tidak membeda-bedakan. Misalnya, karena guru ke kelas, jadi kepala sekolah boleh pakai kaos misalnya ya. Karena guru yang ke kelas, jadi kepala sekolah, mohon maaf ya kepala sekolah yang disebutkan ya. Karena guru yang ke kelas, kepala sekolah boleh pakai sendal misalnya gitu ya. Tapi kami ingin menyamakan semuanya di sini selama berada di lingkungan sekolah. Kami berharap semuanya bisa berpakaian dengan rapi dan sopan. Apalagi Yayasan Biasok Al-Hajar sudah ada beberapa baju yang memang untuk digunakan seragam secara serempak ya Bapak Ibu ya, untuk semua unit. Contohnya yaitu seragam batik dan juga seragam hari Jumat, seragam muslim ya. Jadi berdasarkan hasil diskusi dengan para kepala sekolah dan juga yayasan ya, apalagi sekarang hari Minggu, besok hari Senin memulai bulan Oktober 2024 ya. 1 minggu biasanya kita menggunakan seragam formal dalam artian yaitu lengkap dengan dasinya untuk yang bapak-bapak ya, ataupun kerudungnya nih. Biasanya ya Bapak Ibu ada kerudung yang memang diberi yayasan, juga ada kerudung yang sama dengan unitnya. Nah itu boleh Bapak dan Ibu silahkan diatur. Jadwalnya 1 minggu semuanya adalah berseragam sama. Nah minggu depannya bisa dikolaborasi supaya baju-baju yang lain enggak mubazir ya Bapak dan Ibu ya. Nah kemudian minggu berikutnya lagi dengan menggunakan seragam yang sama. Nah izin Bapak dan Ibu, saya ingin menyampaikan berpakaian untuk para tenaga pendidik dan kependidikan yang tadi sudah disampaikan wajib berpenampilan rapi dan sopan. Begitupun untuk para ICT. Ya, begitupun untuk para ICT, staf tata usaha, guru, struktural, dan juga OB security kita sudah melaksanakan training di beberapa minggu yang lalu ya Bu Arda ya. Oke, slide berikutnya mungkin bisa lebih diperjelas lagi. Nah, ini kita bahas untuk yang bapak-bapak atau laki-laki atau ikhwan ya yang ada di barisan sebelah kanan ya. Oke, berpakaian apa aja? 1, berkemeja. Yang kedua, memakai dasi. Dan bila perlu, ini bila perlu ya, memakai jas. Kalau di SMA ada sahabat saya yang bernama Bapak Erwan Usmawan. Ya, boleh tentara dong teman-teman SMA nih ya. Oke, Bapak Erwan Usmawan sudah rajin banget pakai jas untuk menutupi perutnya sih sebenarnya Bapak Ibu ya. Yang semakin terdepan katanya ya. Nah ya, tapi itu justru membuat sangat-sangat rapi gitu. Nah, baju dilarang dikeluarkan Bapak dan Ibu terkecuali baju koko, apalagi gamis ya, nggak mungkin dimasukkan gitu ya. Kemudian tidak diperkenankan memakai kaos. Selanjutnya celana panjang yang dikenakan oleh Bapak yaitu celana panjang yang tidak diperkenankan menggunakan celana yang ketat, sama seperti murid kita ya, juga punya aturan yang sama. Kalau saya menyampaikan ke teman-teman, aturan siswa atau aturan peserta didik itu sama dengan aturan guru atau aturan staf dan karyawan. Tapi aturan staf dan karyawan ataupun guru itu bukan berarti aturan peserta didik gitu ya. Nah kemudian rambut harus pendek dan rapi gitu ya.
Bapak dan Ibu sudah paham pastinya definisi dari berpakaian rapi, definisi dari tidak mengenakan celana yang ketat, atau definisi dari rambut yang tertata rapi. Selanjutnya, nah untuk akhwat ataupun ibu-ibunya nih yang perempuan ya, insya Allah ini semua kami sampaikan untuk kepada ibu-ibu semuanya, karena khususnya untuk SMA ataupun SMK 1 kita banyak sekali interaksi dengan para siswa yang sudah akhir balik ya, SMP pun begitu ya, dan mungkin jangan sampai di pandangan siswa gitu ya terlihat dan apa ya katanya seksi gitu ya, terlihat seksi untuk ibu gurunya khususnya. Nah, baju yang dikenakan tidak diperkenankan ketat dan membentuk bagian tubuh terlalu terlihat gitu ya, terlalu terbentuk. Kemudian baju yang tidak diperkenankan juga menerawang. Kemudian baju yang digunakan menutupi area-area sensitif, entah itu bagian atas, bawah, bagian depan, bagian belakang, banyak banget ya kalau ibu-ibu ya area sensitifnya gitu ya. Nah, kemudian ada lagi. Oke, kalaupun ibu guru atau ibu-ibu menggunakan celana panjang diperbolehkan silahkan, tapi tidak diperkenankan untuk memakai celana panjang yang terlalu ketat, apalagi legging ya, ibu ya, apalagi legging. Nah, kalaupun menggunakan celana panjang itu yang lebar dan kalau bisa atasannya itu minimal sampai dengan ke lutut atau paha gitu ya, menutupi. Dan ini saran aja gitu ya, disarankan memakai ciput atau daleman kerudung sehingga akan terlihat lebih rapi, lebih cantik gitu ya, dan lebih enak dilihat gitu, dan lebih siap pastinya untuk bertemu para peserta didik di kelas kita ya. Ada lagi? Sudah. Oke, nah Bapak Ibu, itu adalah manual kepegawaian terkait berpakaian. Jadi di minggu pertama di besok ya, hari Senin, mungkin kita bisa sepakati, dan ketika ujian pun ya di hari-hari tertentu kayak kemarin Maulid sudah ditentukan seragamnya, atau di pekan ujian gitu ya. Nah itu kita samakan yang berada di bawah naungan Yayasan Biasa Al Hajar, kita samakan dengan menggunakan seragam sama gitu ya. Apalagi di hari Kamis sudah ada batik dari yayasan. Kalaupun batik yayasan dipakai di minggu pertama, batik unit misalnya ada batik unit, nah yang dipakai juga bersamaan itu bisa digunakan di minggu ketiganya. Dan di minggu kedua dan di minggu keempat kita bisa memakai baju-baju lainnya yang kita bisa gunakan ke sekolah, yang pastinya dengan aturan-aturan yang tadi sudah disampaikan. Gimana Bapak Ibu, bisa dipahami? Oke, bisa dilaksanakan? Oke, terima kasih ya. Langsung. Oke, Bapak dan Ibu, karena hari ini adalah berbaur antara satu unit dengan unit yang lainnya, saya ada satu games yang namanya games saling mengenal satu sama lain. Oke, dan insya Allah ada hadiahnya ya, ada ya, insya Allah ada hadiahnya. Nama gamesnya saya izin turun dulu ya, karena nama gamesnya adalah saling mengenal satu sama lain. Boleh? Oke, saya minta 2 baris yang di paling depan untuk ke depan dulu. Silakan 2 baris yang di paling depan nih. Oke, ke sebelah sini, maju ke depan. Oke, 2 baris yang di paling depan aja dulu. Oke, silakan maju ke depan. Ya, dan yang bapak-bapak juga 2 baris yang di depan ya. Boleh silakan ke sayap kanan ya. Yang di sini akhwatnya, yang di sini ikhwannya ya. Yang di sini ibu-ibunya, yang di sini bapak-bapaknya ya. Oke, boleh saling membentuk lingkaran ya, Bapak dan Ibu ya. Nah, oke, sebelumnya saya mau nanya, ini saya sebut aja ya, kelompok A
dan kelompok B. Ya, boleh meningkat. Kelompok A diwakilkan oleh Bunda. Oke, Bu Neni. Bu Neni, dari lingkaran ini apakah sudah mengenal satu sama lain? Udah tahu namanya? Jawab belum tahu namanya. Oke, Paresa kasih. Oke, Pak Rifki, dari satu lingkaran ini udah tahu namanya semuanya? Belum semuanya. Oke, saya kasih waktu 10 detik untuk saling bertanya satu sama lain namanya siapa? 1, 2, 3, 4, 5. Lucu ya? Siapa? 6. Saling salaman gitu ya, jadi kayak kenalan lagi ya. Masa pengenalan lingkungan sekolah ya, kita nyamakan ya. Oke ya, baris kedua dan ketiga belum tentu, nanti saya ajak ke baris ke belakang. Kenalannya nggak bisa sekarang ya, saya ajak ke baris ke belakang ya. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, silakan berbaris kembali. Menghadap ke sini, satu baris menghadap ke sini ya. Satu baris menghadap ke sini. Ibu-ibu, permisi, arisannya udah dulu ya. Nah, satu baris menghadap ke sini. Ayo nak, yang cepetin nak. Hei, udah kan? Ayo Pak. Sana. Nah, menghadap ke Bapak Ibu yang lain. Bunda, handphonenya ada stopwatch-nya nggak? Ada stopwatch-nya nggak, Bun? Oh ini ada Bun. Pakai stopwatch ya, Dek. Oke. Ini sampai di ujung ini harus di. Woi, baris. Udah habis waktunya. Baris. Waktunya udah habis. Habis waktunya, time is over ya. Kode terus Oke, baris pun. Berbaris ya, berbaris. Satu baris. Udah, kenalannya udah beres. Oke, Pak Reza bantu hitung dulu karena kelompok A jumlahnya harus sama dengan kelompok B. Jumlahnya. Oke. 3. Jumlahnya harus sama. Tuh ibu-ibu mah bingung gimana-mana ya. Kalau bapak-bapak stay cool gitu ya. Gimana nanti kayaknya kalau bapak-bapak. Bapak-bapak 15 nih. Bapak-bapak 15. Oke. Hitung harus 15 juga. Pas sama. 15. Pas ya. Oke, boleh bergeser lagi dong Bu Ita. Geser lagi biar. Oke. Ibu boleh geser lagi Bu? Oke, perhatiannya, attention please ya. Nanti lanjut di WA. Oke, nanti di WA aja nanya lagi ya. Oke, permainannya adalah disebutkan satu persatu nama dan unitnya ya, nama dan unitnya ya. Nanti Bu Agis akan bantu menghitung waktunya. Oke, menghitung waktunya. Yang tercepat dan benar jawabannya teman-teman yang ada di sini jadi juri ya. Kalau ada yang salah menyebutkan nama guru yang ada di depan boleh bilang sama saya ya. Ini barengan nih, barengan ikutinnya. Hah? Barengan. Enggak, satu dulu. Oh, satu dulu. Nanti baru satu lagi ini, oke? Oke, saya ini udah 15 kan? Udah. Oke. Sekarang itu tanggal 29. Betul. Oke, kalau dari abjadnya apa 29? W kalau salah. Apa? Abjadnya apa 29? Habis Sampai 26 makanya ya. Oh ya, sekarang bulan September. Nah, 9. Berarti 9 itu apa? J ya? Oke, J. Yang namanya ada huruf J-nya siapa? J
Jejen. Udah pasti Bapak Jejen. Ya namanya ada huruf J-nya. Nama Apa lengkap, ada? nama lengkap ada J-nya. Oh, nama lengkapnya. Oke. Habis Oke. sebelum J kan ini Bu. Sebelum J ini. Nah, kita. Oke, kasih mic-nya Pak. Oke ya. Pak Jejen dan Bu Ita sebutkan satu persatu namanya harus benar dan nanti akan dihitung waktunya. Oke, Bu Ita sama Pak Jejen boleh switch dulu. Siapa yang duluan? Oke, switch dulu siapa yang duluan. Terserah apa? Cina. Oke, Bapak kalah berarti duluan. Ya, karena kalah berarti duluan. Oke. Harus diperhatikan ke sini. Udah siap Bu Agis? Oke, Pak Jejen boleh sebelah sini? Iya, ini dulu. Oke. Mas Jo. Nah. Oke, Bapak-bapak mohon bantuannya kalau Pak Jejen salah menyebutkan namanya, boleh kabarin ke saya ya. Oke. Siap Pak Jejen? Nama panggilan aja, kalau asli lama ya. Nama panggilan aja ya. Oke, kita simak baik-baik ya. Siap Pak Jejen? Oke, siap Bu Agis? Kita mulai. Bantu hitung ya Bapak Ibu ya. 1, 2, 3, mulai. Ini SMA, Pak Adit dari SMP, Pak Robi dari SMK bawah 1, kemudian ada Pak Jo dari SMP, kemudian SMK bawah 1, Pak Robi dari SMA, kemudian ada Pak Endang dari SD, Pak Yudi SD, dan Pak Ade SMP, udah Ketni dari SMK bawah 2, Pak Husni dari SMP, Pak kemudian dari PDBI, kemudian masih dari SD, dan terakhir Pak Anggara dari SMA. Oke. SMP. Ada berapa salahnya? 2, 3 ya. 1 Pak Robi dari SMK katanya ya, dari SMP itu mah tahun jebol Pak Robi dari SMK ya. Terus tadi yang kedua Pak Husni ya, salah ya sebetulnya ya, sama Pak Anggara. Oke, 24 menit 3 yang salah. Berapa? 44 menit. 44 detik, mohon maaf ya, 44 detik ya. Ayo, jangan mau kalah. Oke, udah siap Wita? Bantu hitung lagi Bapak Ibu. 1, 2, 3. Fitri dari PDBI, Ibu Neni dari SMP, Ibu Ina dari SD, Tante Mary SMK 2, Mila dari SMP, Ibu Aulia dari SD, Ibu Nina SMK 1, Ibu Charlie dari PDBI, Ibu Yanti SMK 2, Ibu Mita SMK 2, Ibu Hani SMK 2, Ibu Mei SMK 1, Ibu Mufi SD, dan Nek Eli dari SMA. berapa? 20 detik dan betul semua ya. Betul semua? Oke, bener ya kalau perempuan itu cepet hidupnya ya. Makanya kesalahan suaminya suka ingat terus gitu ya. Nah, itu buktinya ya. Oke. Panitia, hadiahnya terima kasih yang bapak-bapak ya. Silakan duduk kembali. Ya. Oke. Boleh tepuk tangan lagi dong untuk ya ibu-ibu nih ya. Nah, karena hari ini disponsori oleh Super Kue, jadi hadiahnya roti lagi ya. Oke, hadiahnya roti lagi. Alhamdulillah kenyang sampai siang ya. Alhamdulillah. Oke, dibagiin langsung sama Omah Desi ya. Selamat ya. Masya Allah. Miss ini penyerahan dulu dong. Penyerahan dulu dari Udah nggak usah, udah langsung bagiin aja. Langsung aja bagiin apa? Dikerjain sama Pak Reza.
Teman-teman dari Gijan Squad mohon bersiap karena setelah ini adalah kegiatan. Oke, habis ini Bu Ita kalau main ke SD Gijan jadi ada temennya kan? Jadi gak bingung lagi ya. Oke Bapak dan Ibu, karena masih ada agenda acara yang lainnya, di akhir saya punya pantun nih buat Bapak dan Ibu ya. Nanti tolong dijawab cakep ya yang rame ya. Oke. Di malam hari memandang bintang, jangan lupa makan acar. Untuk Bapak Ibu yang hari ini datang, mudah-mudahan rezekinya Allah lancarkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami perkenankan kepada Gijan Squad untuk naik ke panggung. Cik, salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أيحسب أن لن يقدر عليه أحد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه
minhu bersihlah wa alimna minhu berjahilna warzuqna Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demi matahari dan sinarnya, demi bulan apabila menghiring, demi siang apabila menampakkan diri, demi malam apabila menutup, demi langit beserta seluruh binaannya. Demi bumi serta yang ada di hamparan, demi jiwa dan seluruh penyempurnaannya. Allah mengilhami semua kebaikan dan keburukan. Beruntung bagi siapa yang bersuka, merugi bagi siapa yang mengotori. Jika manusia bersumpah, itu janji. Jika Allah yang bersumpah, itu hukum mesti. Jika manusia yang bersumpah, itu keinginan. Jika Allah yang bersumpah, itu kepastian yang tidak mungkin diingkari. Surat As-Sam, sumpah ya Allah, 7 kali sumpah kepada manusia. Ingatkah dirimu ketika dirimu pernah bersumpah sebelum kau dilahirkan? Alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhan? Lalu dirimu menjawab saat itu, bala syahidna, ya kami bersaksi. Ingatkah dirimu pernah bersumpah sebelum kau dilahirkan? Alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhan? Lalu dirimu menjawab, bala syahidna, ya kami bersaksi. Lalu siapa kita? Bukankah kita seorang hamba? Lalu untuk apa
Ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku ciptakan jin dan manusia hanya untuk menyembahku. Saudaraku, ada satu kisah mengenai seorang abdi dalamnya sultan. Ada yang bertanya kepada abdi dalamnya, Simbah biasa dipanggilnya. Simbah, sudah berapa lama bekerja di sini? Apa jawab Simbah? Sudah 50 tahun, Dok. Wah, lama sekali. Memang Simbah di sini dibayar berapa? 25.000. Semua terkaget-kaget mendengarnya. Mbah, ini kok Mbah mau 25.000 50 tahun. Oh, Simbah di sini abdi dalam. Tugas Simbah yo mengabdi. Ingat kata itu, mengabdi. Mungkin Simbah mengabdi kepada sultan. Lalu kita sebagai hamba mengabdi kepada siapa? Mengabdi kepada siapa? Iya karena wa iya karena nasta'in. Hanya kepadamu lah kami mengabdi dan memohon pertolongan. Mengabdi dulu atau memohon pertolongan dulu? Mengabdi dulu atau memohon pertolongan dulu? Mengabdi. Tapi apa yang biasa kita lakukan? Bukankah kita terbiasa meminta dulu? Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, yang maha pengasih, maha penyayang, yang menguasai hari pembalasan. Hanya kepadamu lah kami mengabdi, dan hanya kepadamu lah kami memohon pertolongan. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus, jalan yang Engkau beri nikmat, bukan jalan orang-orang yang sesat ataupun yang Engkau murkai. Bukankah kita terbiasa membacakan Al-Fatihah di 17 rakaat sholat kita? Pernahkah kau masukkan ke dalam dadamu, hujamkan ke dalam dadamu? Artinya, maknanya, sahabatku, untuk memulai materi ini, mari kita membacakan Al-Fatihah bersama-sama. Dengan tenang, masukkan ke dalam dadamu, masukkan ke dalam jiwamu. Allah hadirnya wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah.
Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bapak dan Ibu, kita sudah berdoa bersama-sama. Masukkan ke dalam dadamu, masukkan ke dalam hatimu, biasakan seperti itu. Ya, baik, boleh dinyalakan lampu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjawab salam hukumnya wajib. Bukankah salam itu adalah doa? Assalamualaikum, semoga Allah memberikan keselamatan kepadamu. Warahmatullahi, semoga rahmat untukmu. Wabarakatuh, dan berkah untukmu pula. Jadi kalau menjawab salam, kita niatkan untuk mendoakan. Baik, kita ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman, mohon izin, sepertinya kita harus remang-remang seperti ini. Jangan ada yang mengantuk. Ada yang mengantuk hari ini? Tidak ya? Kita sudah olahraga bareng-bareng semuanya, ya. Baik, alhamdulillah hari ini kita bisa bersilaturahim teman-teman semua. Nanti akan ada ayahanda, tetap ada Bunda Rima, tapi memang kita tahu bahwa Bunda Rima memang biasa datang jam 9. Kita mulai saja dari jam 7 semua susunan acara yang ada. Insya Allah semua acara ini untuk Bapak dan Ibu. Kita bukan lagi SD, bukan lagi SMP, bukan lagi SMA, SMK 1, 2, ataupun PDB. Tapi BOAS. Apa? BOAS. Allah itu Al-Jami. Al-Jami itu maha menghimpun, maha mengumpulkan, maha berjamaah. Berarti Allah akan senang ketika kita semua berjamaah. Tadi duha pun kita sama-sama, olahraga pun sama-sama. Kemarin-kemarin pernah kita melakukan itu? Pernah? Pernah nggak kita melakukan itu satu BOAS, teman-teman? Pernah? Belum. Duha bareng-bareng? Belum. Tapi hari ini kita akan memulai dari hari ini sampai nanti kita adalah BOAS Family. Tepuk tangan semuanya. Sengaja kita minta teman-teman untuk duduk SD, di sini SMP, di sini SMA dan seterusnya berbeda agar berkenalan, ya. Jangan sampai ada di samping kanan kiri tidak berkenalan. Makanya tadi ada ice breaking. Bagaimana teman-teman berkenalan dengan sahabat-sahabatnya, ya? Bisa berkenalan dengan sahabat-sahabatnya? Bisa, luar biasa. Teman-teman, kita berada di bawah naungan yang sama, wakil yayasan yang sama, ketua yayasan yang sama, pembina yayasan yang sama, kebijakan pun sama, keputusan pun sama. Berarti tidak ada lagi yang namanya kompetisi antar unit. Tidak ada lagi menjelekkan antar unit. Tidak ada lagi menggibahi antar unit. Cukup. Sekarang saatnya kita berkolaborasi, teman-teman. Ya. Jadi semuanya harus saling support, saling membantu. Insya Allah kita dalam waktu beberapa bulan ke depan akan mengadakan acara besar yayasan. Tidak hanya unit SD saja, SMP saja, tapi seluruh unit yang akan ada di acara itu. Kalau satu tersakiti, semua harus merasa tersakiti. Kemarin-kemarin ada yang dibicarakan unit kemarin SMK sampai ada di media sosial. Teman-teman SD, SMP, SMA, SMK 2, PDBI, semuanya harus support. Begitupun nanti. Kalau ada SMP apa-apa, kita pun harus saling support, teman-teman. Ya, kita untuk kita semua. Oke, baik ya. Oke, teman-teman semua, sekarang coba saya minta tepuk pundak sahabatnya. Mana pundak sahabatnya, guys? Bilang, guys. Mulai hari ini kita family. Kita BOAS. Tidak ada lagi antar unit. Tapi kita semua keluarga BOAS. Oke, kita angkat tangan ya BOAS. Juara.
tangan untuk kita semua. Baik, Masya Allah, luar biasa teman-teman. Kita boleh langsung ke materi ya kakak ya. Oh, ini foto kita bareng-bareng. Semuanya ada nggak di sini? Ada? Nggak ada? Ada unit yang nggak ada di sini? Kalau ada yang nggak ada, bilang itu sama ICT-nya, soal ICT itu ya. Oke, jadi kita bareng-bareng teman-teman semuanya ya. Baik. Oke, teman-teman, tadi saya mengatakan mengenai pengabdian. Mengabdi. Iya karena kedua, iya karena setahun. Kalau sama Allah kita mengabdi. Tapi kalau ke lembaga ini, ke BOAS, biasanya namanya apa? Pengabdian itu ke Allah. Kalau ke lembaga namanya apa? Loyalitas. Loyalitas. Yang mau saya sampaikan saat ini sebenarnya manual kepegawaian Bapak dan Ibu. Tadi sedikit disampaikan mengenai berpakaian oleh istri. Banyak sekali ada etika berorganisasi, bagaimana teman-teman harus saling support, harus saling organisasi dan lain sebagainya, harus loyalitas. Rasanya ketika saya menyampaikan itu hanya dengan membaca, saya yakin teman-teman pun bisa membaca. Tapi kita pakai pendekatan yang berbeda. Pendekatan kepada siapa? Al-Wahhab, Maha Pemberi tanpa batas. Al-Jamil, Maha menghimpun, Maha mengumpulkan. Al-Hadim, Maha petunjuk. Kembali tadi ke loyalitas. Coba teman-teman bayangkan, yang namanya loyalitas itu sangat diharapkan oleh seluruh civitas BOAS. Biasanya kalau loyalitas kita guru-guru baru loyalitasnya instruksi apapun yayasan diikut, instruksi kepala sekolah diikut. Tapi ketika sudah menjadi guru yang lama bertahun-tahun, terkadang itu memudar. Ditanya, kok bisa gitu? Dulu perasaan nggak gini deh. Kok sekarang standar-standar aja? Dulu inisiatifnya tinggi, sekarang dia aja. Kenapa? Ada yang menjawab, ya elah Bun, saya udah inisiatif, saya udah loyalitas. Tapi yang dipilih jadi panitia itu saja. Yang dipilih jadi panitia PSG paling itu. Nanti reward 17 Agustusan, paling yang itu Bun. Saya mah nggak pernah dipilih. Maksud gimana saya loyalitas tapi tetap tidak dipilih. Berarti loyalitasmu kepada siapa saat itu? Harapanmu kepada siapa saat itu? Kalau alasanmu itu berarti kalau loyalitas terhadap siapa? Kepala sekolah. Kalau loyalitas hanya kepada yayasanmu, betul? Tapi tidak dilihat siapa yang salah. Salahnya kita berharap kepada siapa? Manusia. Kalau kita berharap kepada manusia, siap-siap kecewa. Tapi kalau teman-teman loyalitas hanya untuk mengabdi kepada sang Khalik, mau dilihat atau tidak oleh yayasan Prima kepala sekolah, tetap loyalitas itu akan dilakukan. Berarti sejatinya teman-teman loyalitas bukan kepada lembaga ini. Lembaga ini hanya sarana untuk teman-teman mengabdi kepada siapa? Kepada siapa? Kepada Allah. Dari awal teman-teman datang sudah diminta untuk sholat duha. Teman-teman diminta untuk olahraga. Teman-teman diminta juga untuk mendengarkan misdini, saling berkenalan.
lalu mendengarkan Al-Quran, lalu saya mengatakan 7 sumpah yang Allah berikan kepada hamba-Nya. Hari ini kita hanya ingin mengenal siapa, mengenal Allah. Oke, teman-teman semua, apa yang teman-teman lihat? Apa? Yang mana yang dilihat? Oh, Masya Allah. Lihat, banyak yang mengatakan bahwa di sini pun di layar itu ada lingkaran hitam. Pertanyaannya, lingkaran hitam itu kecil, tapi kenapa tidak melihat putih, layar putih yang besar? Itulah manusia. Kita akan coba lihat real di lapangan, teman-teman. Ini terjadi sama kita semua. Hari ini bukan saya maksud menyinggung Bapak dan Ibu, tidak. Tapi Iqra bismi rabbik, bacalah dengan nama Tuhanmu. Tidak pakai baperan, tapi pakai ilmu ini dengan Iqra bismi rabbik, bacalah dengan nama Tuhanmu. Bapak dan Ibu, kita sering sekali mengalami ini. Misal, selama saya jadi SDM Bapak dan Ibu, terkadang ada yang bertanya, Bun, Bunda SDM ngapain sih? Gitu ya. Banyak hal, beberapa hal yang saya kerjakan. Ada salah satunya, saya jadi teman curhat Bapak dan Ibu. Kalau di SD itu namanya bercanda, berbincang bersama Bunda Anda. Ternyata sekarang bukan unit SD saja yang melakukan itu, ada beberapa sahabat semua yang datang ke ruangan saya untuk bercanda. Ya, nah, banyak hal yang saya ketahui tentang Bapak dan Ibu. Ingin saya jelaskan beberapa. Kalau guru dengan guru, ada yang mengatakan begini, kenapa sih dia tuh minjem laptop mulu, minjem kuota, minta kuota mulu, nggak bisa beli apa? Kan tanggal 27 bisa diambil, gajinya sedikit demi sedikit, tapi dia nggak pernah beli laptop, dia nggak pernah beli kuota, pasti wifi. Ini antar gitu. Bukankah teman-teman melihat lingkaran hitam saat ini? Kenapa tidak berpikir bahwa sahabatmu itu tidak pernah melukaimu? Bahwa sahabat yang selalu pinjam laptop sama kamu tidak pernah bikin update status tentangmu? Pernahkah berpikir bahwa sahabatmu yang tidak punya laptop suka minta kuota gitu ya sama teman-teman, itu ternyata di rumahnya dia memang tidak ada uang. Kalaupun ada uang di tanggal 27 hanya untuk anak-anaknya makan, hanya untuk liburan anak-anaknya. Biarkan saya nggak punya laptop Bun, biarkan saya nggak punya kuota Bun, biarkan teman-teman bilang apa. Tapi yang begini saya, coba bayangkan ketika teman-teman melihat layar putih, bukan lingkaran kita. Guru-guru sering bilang begini kepada kurikulum, bete sama kurikulum, suka keslak-keslok gitu ya, si jadwal dari gedung A ke gedung B ke gedung C, dari lantai 1 ke lantai 2 ke lantai 3, balik lagi ke lantai 1. Capek. Teman-teman hanya melihat lingkaran kita. Pernah sadar tidak kalau kurikulum itu bikin jadwal bermalam-malam, berminggu-minggu, berhari-hari, kadang nggak tidur, mukanya udah pucat, kadang nggak makan, itu kopi aja. Mereka pun kadang bisa untuk tepat waktu dan bagus sekali, nggak bikin teman-teman capek. Tapi ada yang suka request, bukan? Ih, saya mah pengen dong hari Sabtu libur. Ih, pengen dong hari Senin libur. Udah dibuat, capek. Udah selesai sama kurikulum.
ada datang kelas internasional. Tuh, coba. Bagaimana perjuangan kurikulum? Sering diomongin tuh kurikulum di belakang kalau udah dapat jadwal. Kepala sekolah. Suka ngomongin kepala sekolah, suka? Suka. Siapa tadi yang bilang suka? Ayo. Ada kepala sekolahnya ini di sini. Ya. Kepala sekolah bikin kebijakan, bikin keputusan. Anggaplah salah satu kebijakannya adalah meminta teman-teman untuk datang 6.45 atau jam 6.50. Itu kepala sekolah nggak tahu apa, saya punya suami di rumah. Itu kepala sekolah nggak tahu apa, serumahnya jauh, anak saya banyak, diomongin aja itu kepala sekolah. Teman-teman tahu tidak? Andaikan teman-teman tahu, kepala sekolah juga pengen datang siang, serius, jam 8 gitu ya, jam 9, bahkan pengennya tuh Sabtu, Jumat, libur, pengen. Tapi ingat, kepala sekolah sedang mengabdi, sedang diberikan amanah oleh Allah untuk mengabdi. Amanahnya untuk menjadi seorang pemimpin yang bisa memajukan lembaganya, memajukan sekolahnya. Salah satunya itu, bayangkan teman-teman, ketika teman-teman harus diminta jam 7 datang, bukan 6.50 atau 6.45. Anak-anak sudah datang, sudah sholat duha, tapi ternyata teman-teman masih parkir motor. Bagaimana kita memberikan suri tauladan untuk anak-anak kita? Belum parkir motor, ada yang belum sarapan, ada yang belum touch-up, ya, ada yang belum skincarean. Biasanya kalau ibu-ibu kalau suka pakai masker itu sampai ruang guru, itu biasanya belum skincarean, belum touch-up, belum pakai lipstick pun, belum. Tumben pakai masker, hehehe, belum touch-up bunda, tuh SD begitu kan? Ya, saya rasa tidak beda jauh dari yang lain. Nah, belum touch-upnya, belum yang laki-laki, belum nyisirnya, belum pakai pomade-nya, waktu. Jadi kepala sekolah melakukan kebijakan, menyampaikan kebijakan itu sudah sangat dipikirkan. Kalau dia mau ego, kalau dia mau pakai nafsu, dia pun pengen siang. Tapi karena yang dipikirkan adalah lembaganya, yang dipikirkan adalah tanggung jawabnya untuk mengabdi, dia melakukan itu. Walaupun sahabat-sahabatnya awalnya tidak suka, tapi bukankah akhirnya terbiasa? Bukan begitu teman-teman? Kalau di SD 6.50 saya tahu, di SMP berapa? Setengah 6. Oh sama semua ya? Tuh sama semua, luar biasa. Jadi bukan karena keegoisan kepala sekolahnya, tapi untuk kemajuan sekolah kita. Masya Allah, tepuk tangan untuk kita semua. Baik, Bapak dan Ibu, tadi sudah diminta olahraga. Hari ini teman-teman akan merenung, teman-teman juga akan olahraga, teman-teman berdiri duduk, ketawa merenung. Baik, saya minta BTS silakan mainkan peranmu. Ayo, kawan-kawan. Yuk. Oke teman-teman semua, silakan berdiri. Hello everybody, are you ready to joget-joget? Ayo semuanya berdiri. Hey. Good. Yo. Ayo bapak-bapaknya ikutan juga. Oke semuanya ikut bareng. Bapak-bapaknya suara gerakannya dong.
Asik. Ya, semangat lagi. Tangannya diangkat. Tangannya diangkat ya semuanya. Sip, sip. Kiri. Bawah, atas, bawah, atas. Oke, ya. Oke, tepuk tangan teman-teman bareng, silakan duduk kembali. Tepuk tangan dong buat para BTS kita. Masya Allah. Boleh minum dulu, Bang? Boleh. Ini teman-teman GTKY, kita bilangnya BTS, Boas Training Support atau Boas Team Support. Nanti insya Allah akan ada acara BTS juga, Boas Talent Show. Siapa acaranya bukan anak-anak, tapi